Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu, ya. Jika yang berada di luar, ya, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa juga untuk cuci tangan, ya. Ya, kali ini kita akan memasuki kuliah keamanan komputer. Jadi pada kuliah ini, yaitu akan dibagi menjadi beberapa pertemuan dan beberapa bagian, ya. Pertemuan ini itu diawali dengan membahas mengenai dasar keamanan atau foundation of security. Sebelum kita melangkah lebih jauh masuk ke dalam materi keamanan komputer, ya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hadi Santoso dari Institut Sains dan Bisnis Atmaluhur. Di layar tampak ada email saya, ya, terus kemudian ada nomor WA yang dapat dihubungi dan beberapa data saya yang tertera pada layar. Berikutnya, gambaran umum dari mata kuliah ini adalah membekali pengetahuan kepada mahasiswa, ya, tentang konsep keamanan pada sistem komputer dan informasi, mengetahui prinsip dasar kriptografi, memahami jenis ancaman keamanan pada setiap elemen sistem, serta pengendaliannya, memahami keamanan jaringan serta dampak-dampak yang dapat terjadi. Berikutnya, capaian pembelajaran. Ya, capaian pelajaran pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan jenis aspek keamanan sistem komputer. Mahasiswa mampu menjelaskan ancaman keamanan sistem komputer dan jaringan. Terus yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kelemahan sistem komputer dan jaringan secara umum. Berikutnya, prasyarat dan pengetahuan yang perlu diketahui oleh mahasiswa yaitu adalah pengenalan teknologi informasi. Ya, jadi diharapkan mahasiswa itu sebelumnya sudah mengikuti mata kuliah pengenalan teknologi informasi, algoritma dan pemrograman, dasar pemrograman, pengelolaan instalasi komputer, sistem operasi jaringan komputer yang telah diberikan pada mata kuliah di semester sebelumnya. Untuk penilaian, ini ada 4 penilaian, yaitu kehadiran. Nanti kita tidak tahu ya apakah masih online atau offline. Ya, yang penting jangan lupa ketika Anda diminta atau mahasiswa diminta untuk mengisi daftar kehadiran, yaitu silakan mengisi daftar kehadiran. Terus kemudian untuk penilaian berikutnya adalah tugas, ya. Jadi tugas-tugas keseharian setiap pertemuan mungkin ada tugas, ya. Diharapkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Terus kemudian setelah tugas, di pertemuan ke-8 nanti ada ujian tengah semester yang bisa disebut adalah UTS atau MITES, ya. Terus kemudian nanti di akhir pertemuan yaitu ada ujian akhir semester yaitu yang bisa disebut UAS, ya, atau final test. Berikutnya ini adalah buku-buku referensi, ya. Buku-buku referensi yaitu dengan judul Kriptografi untuk Keamanan Jaringan yang dikarang oleh Rifki Sadikin, ya. Penulisnya Rifki Sadikin. Terus kemudian Network Security. Terus kemudian ada The Hacker Playbook 2, ya. The Hacker Playbook 2. Terus kemudian ada Hacking, Computer Hacking, Security Testing, Penetration Testing, and Basic Security oleh Gary Hall and Erin Watson. Yang berikutnya ada Hacking Expose, Network Security, Secret and Solution. Yang ke-6 yaitu Ethical Hacking and Penetration Testing Guide oleh Rafai Balos. Selain itu, ya, referensi ini juga saya peroleh, ya, saya berikan itu dari materi isi konsil, ya, isi konsil ORD. Jadi mahasiswa bisa mendownload di website ini, ya, di link berikut ini, ya, yang sudah ditunjukkan. Terus kemudian materi ini akan saya awali oleh pemanfaatan teknologi, ya, di mana setiap orang, ya, nampaknya semua orang, ya, sekarang ini itu sudah terbiasa menggunakan
teknologi informasi. Kita sudah memiliki laptop, ya, kita sudah memiliki komputer, ya. Terus kemudian kita sudah banyak ya memiliki handphone, ya. Kita punya handphone. Terus kemudian bahkan handphonenya ini bisa jadi bukan hanya satu ya, bisa 2, 3 ya. Ya nanti datanya bisa kita lihat ya. Apa benar ya setiap orang itu punya 2, 3 handphone bukan hanya satu ya. Dan sudah menjadi bagian kehidupan kita sendiri ya. Bahwa apa namanya kesehariannya kita sudah menggunakan ini dan menjadi kebiasaan kita. Dan selain itu juga ada yang sudah menggunakan tablet ya. Dan mungkin juga banyak yang sekarang ini sudah apa namanya menggunakan perangkat wearable seperti smartwatch ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya pemanfaatan teknologi informasi ya bisa kita lihat perkembangannya itu yang biasa kita lakukan ada ojek online ya. Sekarang ini banyak kita apalagi di masa pandemi seperti ini itu apa namanya memanfaatkan layanan Gojek dan Grab itu untuk apa? Biasanya untuk pesan antar ya, pesan antar makanan, pesan antar apa namanya kita beli belanja online dan sebagainya ya. Atau mungkin yang daerahnya yang sudah tidak terdampak eh, COVID ya atau sudah dalam zona hijau ya sudah aman ya bisa juga menggunakan eh, fasilitas ini ya Gojek dan Grab. Nah berikutnya ketika kita sudah atau melakukan pembayaran-pembayaran ya itu bisa juga menggunakan fintech ya fintech. Contohnya apa? GoPay ya ada GoPay, terus kemudian ada OVO, terus kemudian ada Dana, terus kemudian ada Genius, bahkan Bank Indonesia sendiri sudah mengenalkan apa? QR code ya, ada QR code. Nah, bagi yang senang belanja-belanja ya, itu juga banyak yang sudah menggunakan apa? Fasilitas e-commerce ya. Contohnya apa? Tokopedia, Shopee ya, Bukalapak ya, dan lainnya. Nah, untuk yang suka travel ya jalan-jalan ya, biasanya apa? Mau ke luar daerah atau ke luar negeri dan sebagainya ya, menggunakan apa? Traveloka ya. Traveloka, terus kemudian apa? Tiket.com, terus pergi-pergi, ada juga Trivago ya dan lain sebagainya. Nah, untuk komunikasi ya, untuk semua komunikasi itu kebanyakan pasti karena memang sudah mempunyai gadget atau berupa handphone ya seperti ini, itu menggunakan WhatsApp ya, ada Telegram. Bahkan ya, karena masih pandemi seperti ini, ada juga daerah-daerah yang untuk bisa komunikasi dengan daerah yang lain atau bisa bertemu dengan seluruh apa namanya keluarganya di beberapa daerah karena sangat jauh dan tidak mungkin untuk datang ke satu daerah tersebut, ya bisa juga komunikasi lewat lewat Zoom. Ada juga yang rapatnya juga lewat Zoom, rapat-rapat kantor, ada yang pakai Cisco Webex, ya. Ada juga yang menggunakan Microsoft Teams, ya, dan pakai Google Meet, ya, Google Hangout dan sebagainya, ya. Terus kemudian untuk media sosial, ya, pasti semuanya untuk kalangan milenial ini ya, itu sudah menggunakan Instagram, ya. Ada juga yang menggunakan Facebook, ada juga yang menggunakan Twitter, dan juga ada juga yang menggunakan Pinterest, ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita sudah terbiasa dengan teknologi seperti ini ya, dengan memanfaatkan teknologi seperti ini. Yang jadi masalah adalah sekarang bagaimana keamanan-keamanan pada sistem ini, ya. Kita bisa lihat perkembangannya ya di Indonesia. Pertama kita lihat dulu lah di dunia ini, ada nggak di slide ini perkembangan di dunia menurut informasi statistik yang diperoleh dari situs blog wearesocial.com itu terdata ya pada bulan Januari 2020 ya menunjukkan bahwa data populasi dunia itu sekitar
7,75 miliar ya. Kemudian data pengguna mobile phone ya, mobile phone itu sebanyak 5,19 miliar ya. Dan berikutnya data pengguna internet itu sebanyak 4,54 miliar. Dan pengguna aktif media sosial itu sebanyak 3,80 miliar. Nah, kita lihat sementara di Indonesia ya, data statistik menunjukkan bahwa di Indonesia total populasi penduduk Indonesia itu sebanyak 272,1 juta. Ya. Terus kemudian data yang menggunakan mobile phone ya, yang sudah mempunyai telepon genggam, yang sudah terhubung dengan telepon genggam itu sebanyak 338,2 juta. Nah, selanjutnya data pengguna internet sebanyak 175,4 juta ya. Data pengguna yang aktif ya menggunakan media sosial itu sebanyak 160 juta jiwa. Nah, artinya Indonesia termasuk negara yang cukup banyak menggunakan internet ya. Jika dibandingkan dengan mungkin kalau di Asia Tenggara yang kita lihat kecil ya negaranya, yaitu maksudnya besaran wilayahnya ya, Singapura yang jumlah penduduknya yaitu kurang lebih hanya 5 juta jiwa ya, kurang lebih ya. Nah, bisa kita lihat betapa hebatnya Indonesia dalam menggunakan internet. Nah, yang jadi permasalahan adalah bukan berarti banyaknya pengguna internet menjadi aman ya. Justru faktor-faktor keamanan yang menjadi penting untuk diperhatikan. Pada slide berikutnya bisa kita lihat bahwa pengguna internet ya di Indonesia sendiri itu totalnya sebanyak 175,4 juta jiwa ya. Ya bisa kita lihat pada sebelahnya ya, pada data sebelahnya, yaitu secara presentasi dari total populasi itu sekitar 64% pengguna internet yang ada di Indonesia ya. Artinya itu mengalami pertumbuhan ya, mengalami pertumbuhan secara presentasi itu sebanyak 17% atau 25 juta pengguna internet. Nah, rata-rata waktu yang digunakan ya itu dalam sehari itu sebanyak 7 jam 59 menit ya. Jadi cukup banyak ya pengguna internet di Indonesia dan tiap tahunnya itu bertambah. Contoh kasus ketidakamanan di Indonesia bisa kita lihat. Nah, ini dia. Berdasarkan dari sumber situs CNBC Indonesia ya. Jadi data penumpang Malindo Air yaitu member dari Lion Air dikabarkan bocor ya di forum online. Jadi data-data penumpang tersebut itu diakses dan dicuri, terus kemudian diperjualbelikan di forum ya. Apa yang dijual ya, takutnya yang dijual ini karena data-data ketika kita beli tiket pesawat itu kan itu ada nomor KTP, ketika kita bayar itu ada rekening pembayaran, terus kemudian mungkin ada yang melalui apa namanya kartu kredit. Nah, mungkin kan nomor kartu kreditnya. Nah, ini akan menjadi perhatian bahwa data kita itu sangat penting. Ya, jangan sampai data kita itu diperjualbelikan ya oleh pencuri. Nah, berikutnya dari CNBC Indonesia itu bahwa lewat aplikasi Kudo ya, mahasiswa itu membobol bank BUMN sebanyak 16 miliar. Nah, untuk para mahasiswa ini jangan dicontoh ya, jangan dicontoh. Ya, karena apa? Akibatnya kalau apa namanya
yang terjadi terhadap tersangka itu akan dijerat Undang-Undang ITE ya pasal 378 KUHP ya tentang penipuan ya, dan terjadi pidana penjara paling lama itu 6 tahun dan denda sebanyak maksimal 1 miliar ya. Artinya apa? Artinya bisa kita lihat bahwa aplikasi-aplikasi hebat ya yang ada tentunya masih bisa juga dibobol ya. Masih juga bisa dibobol ya. Dalam hal ini siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah pihak banknya ya. Karena apa? Mengalami kerugian tadi ya sebesar 16 miliar. Nah, berikutnya masih di CNBC Indonesia informasinya bahwa gara-gara sempat error katanya beberapa waktu yang lalu, Bank Mandiri mengalami masalah pada sistemnya. Ya, sehingga ada nasabah yang rekeningnya yang tadinya 0 bahkan mungkin 50.000 itu berubah menjadi 500.000, ada yang menjadi 1 juta. Nah, bahkan ada juga yang menjadi 95 juta rupiah ya. Nah, ternyata ya dalam kasus ini itu yang nasabah yang tadinya mungkin saldonya tidak terlalu banyak ya, itu menjadi bertambah banyak atau 2 kali lipat, dan itu yang sayangnya itu tidak dikembalikan. Jadi menurut berita, informasi dari berita bahwa sekitar 10% ya, sekitar 10% yang tidak mengembalikan uangnya kepada bank ketika uangnya dia bertambah ya. Dan ini menjadi kasus yang perlu diperhatikan, yang dicermati oleh kita semua ya. Yang jadi permasalahan adalah di sini bagaimana jika kita yang mempunyai sistemnya. Ya, kita berada pada posisi Bank Mandiri punya sistemnya, dan bagaimana cara kita mengamankannya. Ya. Itu yang perlu dipikirkan ya, karena sistem itu bisa aja tidak aman ya. Masih di dalam negeri, berita berikutnya adalah CNBC menginformasikan bahwa situs belanja atau e-commerce Tokopedia itu dihack ya, dan 91 juta data bocor. Kabarnya data tersebut diperjualbelikan di sebuah situs dark web ya. Meskipun password saat itu belum dibuka oleh sang hacker ya. Perlu diwaspadai bahaya lain dari bocoran data tersebut ya. Karena apa? Tadi data kita sudah bocor, data kita sudah didapatkan karena di dalamnya ada informasi apa? Ada informasi nomor, bisa jadi nomor rekening kita yang kita cantumkan di sana. Terus kemudian ada nama kita ya. Ada nama-nama kita, ada tanggal lahir kita ya. Nah, tapi pihak Tokopedia itu memastikan bahwa tidak ada kebocoran katanya ya dalam berita tersebut. Terus kemudian tidak ada kebocoran dalam pembayaran juga ya. Jadi mereka menggunakan teknologi yang aman. Jadi memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi aman yang tidak mudah untuk dibobol. Jadi mereka menyarankan bahwa Tokopedia menyarankan bahwa pengguna untuk selalu mengganti password ya akunnya itu secara berkala ya, dan tidak memberikan password berupa OTP ya. OTP itu kepanjangan dari one time password ya kepada orang lain ya ketika sedang bertransaksi. Kasus berikutnya ya. Kasus yang tidak aman yang berada di luar negeri, ya ini contoh ya, contoh kasus ketidakamanan yang berada di luar negeri, yaitu yang pertama diawali oleh Singapura. Ya, Singapura, bahwa sumber beritanya dari channel News Asia itu menyatakan bahwa data
pasien ya di SingHealth sekitar 1,5 juta itu dihack. Hackernya menamakan diri mereka itu adalah Whitefly ya. Jadi mereka ini adalah merupakan kelompok yang sudah sering terjadi ya, sering mencuri di Singapura dan telah menyerang organisasi di bidang perawatan kesehatan, terus kemudian media, telekomunikasi dan teknik. Dan mereka sebenarnya sudah dikenal di Singapura. Nah, cara Wi-Fi sendiri untuk membobol targetnya itu menggunakan perangkat lunak perusak khusus katanya. Dan software yang digunakan menggunakan software open source. Ya. Contohnya yang mereka gunakan itu malicious PowerShell scripts. Ya. Jadi software yang digunakan oleh Whitefly ini adalah untuk menginfeksi targetnya menggunakan file dalam format ya ekstensi exe atau ekstensi DLL yang disamarkan ya dalam sebuah gambar ya atau dokumen dan kemungkinan dikirim melalui apa? Melalui email. Jadi caranya melalui email dengan cara spear phishing. Nah, nanti file yang dikirim tersebut jika si target ya, target apa atau korbannya ya, jika membuka itu akan menjalankan, otomatis akan menjalankan dan file ini akan otomatis loader ya loader dan dikenal dengan apa? Sebagai sebutan Trojan. Nah, teknik ini sudah dikenal biasanya dengan teknik V-Crowded ya, yaitu dengan teknik apa namanya? Hijacking. Nah, itu yang terjadi di Singapura. Berikutnya, menurut berita dari bbc.com, di luar negeri ada 500 juta data, yaitu data hotel ya. Ini data hotel itu dicuri. Ya, data hotel dicuri. Yang di dalamnya termasuk ada Hotel Marriott. Jadi ini kumpulan dari hotel-hotel ya, kumpulan dari hotel-hotel ya termasuk apa namanya bukan Hotel Marriott saja, karena di dalamnya juga ada Hotel Sheraton, ada Le Méridien ya. Jadi data yang diketahui yang dicuri itu adalah nama ya, terus kemudian alamat, terus kemudian nomor telepon ya, terus email ya, ada password, ada informasi rekening ya, terus kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin. Nah, yang belum diketahui apa? Untuk apa data tersebut? Nah, itu yang belum diketahui. Next berikutnya dari New York Times, bersumber dari berita New York Times. Jadi bulan lalu, kebetulan masih di bulan Juli ya ini, itu ada hacker yang mencuri data vaksin COVID-19. Dan diketahui informasinya adalah mereka warga negara Cina. Ya. Mereka meretas ratusan perusahaan di Amerika Serikat. Ya, bahkan juga di luar negeri. Nah, dalam aksinya mereka melakukannya dari Cina ya, untuk mencuri vaksin tersebut ya. Di daerah mana saja di Amerika yang dia curi, yaitu di California, Maryland dan Massachusetts ya. Untuk berikutnya jadi masih di bbc.com ya. Ini berita yang bersumber dari bbc.com yang mengenai peristiwa keamanan, yaitu sebuah perguruan tinggi ya yang bernama Myers College di Bilborough ya yang berada di Inggris itu mengalami serangan pada sistem ya oleh hacker ya. Akibatnya apa? Akibatnya siswa itu tidak bisa ujian dan yang sudah ujian tidak bisa melihat hasil ujian. Nah, sehingga staf administrasi harus mengirim email satu persatu kepada siswa ya untuk apa namanya menjalankan ujian atau menjalani ujian, terus kemudian email kembali untuk melihat hasil ujian. Jadi by email ya, via email yang dilakukan. Tidak hanya itu, ternyata sistem yang diserang itu apa? Ternyata sistem yang diserang juga
termasuk sistem penerimaan siswa barunya, itu diserang. Serangannya masif, jadi sistem tidak bisa dikendalikan. Ya, sistem tidak bisa dikendalikan. Nah, teknik ini ya yang kita ketahui, teknik seperti ini, sistem tidak bisa dikendalikan, serangan secara masif, itu dinamakan denial of service. Jadi dengan demikian, keamanan komputer itu menjadi penting ya, bersamaan dengan munculnya ancaman terhadap pemakaian komputer dengan segala bentuknya. Yang seperti sudah kita lihat bersama, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri. Ya, jadi untuk materi ini ya cukup sampai di sini. Mungkin berikutnya itu akan membahas mengenai keamanan komputer. Ya, kenapa harus keamanan komputer? Kenapa harus aman? Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, masih bersambung ya. Jangan lupa. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Akan kita sambung minggu depan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.